Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwari, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 soal pertanyaan tentang seputar penghantar hukum Indonesia. Nah, baiklah, adapun pertanyaan tersebut. Yang pertama, jelaskan pengertian dan sejarah penghantar hukum Indonesia. Yang kedua, sebutkan penghantar hukum Indonesia dalam istilah bahasa Belanda. Yang ketiga, sebutkan seluruh sejarah dan tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan pengertian serta uraikan materi yang sudah saudara dapatkan serta pahami dari seluruh kelompok yang sudah presentasi. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan sebanyak-banyaknya istilah hukum yang sudah saudara dapatkan selama mengikuti perkuliahan penghantar hukum Indonesia, baik dalam istilah bahasa asing maupun dalam bahasa Indonesia. Soal pertama, jelaskan pengertian dan sejarah penghantar hukum Indonesia. Nah, penghantar hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang atau aturan atau ketentuan atau tata hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun objek penghantar hukum Indonesia adalah peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini atau yang kita kenal dengan hukum positif Indonesia. Nah, sejarah penghantar hukum Indonesia. Penghantar hukum Indonesia merupakan terjemahan dari mata kuliah In Leading to the Right Citizenship yang diberikan di Red School atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia di zaman Hindia Belanda yang didirikan tahun 1924 di Batavia atau yang kita sebut itu Jakarta. Istilah hal itu pun sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negara Belanda Hoger Onderwijswet tahun 1920. Di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah penghantar ilmu hukum adalah Perguruan Tinggi Gajah Mada yang didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Untuk pertanyaan kedua, penghantar hukum Indonesia dalam istilah bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda disebut Inleiding tot het Positie Frans van Indonesia. Nah, itulah istilah dalam bahasa Belanda. Ketiga, sejarah dan tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perdebatan serta perubahan yang berlangsung berkali-kali. Semua itu tentu dalam rangka mencapai sebuah harmonisasi sebuah aturan yang menyangkut hajat hidup seluruh warga negara Republik Indonesia. Dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan Undang-Undang 1945, serta sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, mulai dari ketetapan MPRS Nomor 20 MPRS/1966, ketetapan MPR Nomor 3 MPR Nomor 2 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, secara garis besar, proses penyusunan rancangan undang-undang pada dasarnya melalui 4 tahapan, yakni persiapan penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan dan tahap diundangkan oleh Sekretariat Negara. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Tata perundang-undangan diatur dalam yang pertama, TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan pelaksanaan yang terdiri dari peraturan menteri dan instruksi menteri.
Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang kedua ada TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undang RI yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam keputusan presiden, yang ketujuh peraturan daerah. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua Undang-Undang atau Perpu. Yang ketiga peraturan pemerintah. Yang keempat peraturan presiden. Yang kelima peraturan daerah. Nah, ketentuan dalam undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang keempat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ketetapan MPR. Yang ketiga ada Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat ada peraturan presiden. Yang kelima peraturan daerah provinsi. Yang keenam peraturan daerah kabupaten kota. Nah, itulah tata urutan dari awal sampai saat ini. Nah, pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan pengertian serta uraikan materi yang saudara dapatkan serta pahami dari seluruh kelompok yang sudah presentasi. Nah, diantaranya yang saya simpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum perdata. Hukum perdata atau hukum sipil adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seorang dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada hukum pidana. Hukum yang mengatur berbagai tindak kriminal. Nah, yang ketiga ada hukum tata negara. Cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang negara suatu sebagai subjek hukum, termasuk asal-usul, bentuk, struktur, fungsi, dan hubungan antar organ-organ negara. Hukum tata negara juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Yang keempat ada hukum adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum yang merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Yang kelima ada hukum perusahaan, merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bentuk usaha atau aturan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Yang keenam hukum agraria, serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasa atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang ketujuh ada hukum acara, serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Nah, yang kedelapan ada hukum Islam, merupakan hukum atau aturan-aturan atau hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kelima, istilah-istilah hukum dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia. Nah, dapat kita ketahui begitu banyak istilah-istilah asing maupun bahasa Indonesia dalam hukum di Indonesia. Nah, yang pertama, abolisi, penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seorang terpidana, terdakwa yang bersalah melakukan delik. Nah, yang kedua ada advokasi, tindakan untuk mempersalahkan suatu hal, ide, topik tertentu. Nah, yang ketiga ada advokat, orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang advokat. Yang keempat ada adjudikasi atau adjudication, penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan, pengambilan keputusan. Yang kelima ada akta, suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Yang keenam ada alat bukti, alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam acara persidangan. Yang ketujuh alibi, bukti bahwa tersangka berada di tempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi. Yang kedelapan ada eksaminasi, ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim. Yang kesembilan ada amnestie, pernyataan umum diterbitkan melalui atau dengan perundang-undang yang memuat pencabutan semua akibat pemindanaan dari suatu perbuatan pidana atau delik tertentu atau suatu kelompok perbuatan pidana delik tertentu bagi terpidana terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan delik-delik tersebut. Yang ke-10 adalah delik, suatu tindakan melanggar hukum yang tidak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Alhamdulillah, itulah kelima soal seputar penghantar hukum Indonesia yang dapat saya jawab. Nah, bagi sahabat-sahabat, rekan-rekan yang memiliki pernyataan atau jawaban yang berbeda, boleh untuk komen di bawah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.